Oke, bertemu kembali bersama channel Mentor. Baik, di sini kita masuk pada menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak kelas 11. Sebelum kita masuk, di sini di dalam bukunya ada introduction, yaitu mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini adalah motivasi untuk kebugaran jasmani. Nah, kita masuk pada manfaat yang bisa kita dapatkan bila kebugaran jasmani kita bagus adalah mencegah terjadinya obesitas, mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit diabetes, menurunkan darah tinggi, menambah kecerdasan otak, menurunkan risiko terserang kanker, membuat awet muda, meningkatkan kualitas fisik. Kita masuk pada analisis keterampilan kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk pada analisisnya, kita mencoba bagaimana apa itu arti dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, ini sikap bugar, artinya biasanya kelelahan itu bisa lebih lama untuk lebih lelah, seperti itu. Itu disebut dengan kebugaran jasmani. Maka kalau kita bugar, maka otomatis fisik kita akan bisa bertahan, atau disebut dengan endurance-nya, daya tahannya lebih kuat. Nah, konsep kebugaran jasmani sekarang dapat dibedakan menjadi kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan yang berkaitan dengan unjuk kerja atau performa atau penampilan. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan 4 komponen kebugaran jasmani. Ada daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah, komposisi tubuh, kekuatan dan daya tahan otot, dan kelentukan sendi dan otot. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan latihan kebugaran jasmani, yaitu sebagai berikut. A. Persiapan. Nah, dalam bentuknya yaitu 2 jam sebelum latihan kita harus sudah makan. Nah, artinya tidak dibenarkan kita latihan 1 jam atau setengah jam lalu kita melakukan latihan. Itu sangat dilarang, itu akan mempengaruhi kepada perut dan sebagainya. Nah, kemudian tidur harus cukup gitu. Nah, jangan begadang gitu, karena begadang itu membuat kita lemas, badan kita itu tidak fit ya. Kemudian latihan menggunakan pakaian olahraga yang menyerap keringat dan bisa dilakukan gerakan dengan leluasa serta menutup aurat. Nah, ini bagi muslim ya. Kemudian B. Pelaksanaan latihan. Pemanasan dilakukan di awal latihan. Nah, latihan dilakukan dengan prinsip fit yang meliputi frekuensi ya. Frekuensi dalam 1 minggu itu ada berapa gitu ya. Kemudian intensitas, tempo, dan tipe jenis latihan. C. Penutup. Nah, melakukan latihan ringan untuk tujuan relaksasi dan kembalinya otot ke kondisi semula. Kedua, diimbangi dengan pola hidup yang sehat seperti asupan gizi seimbang, pola aktivitas dan istirahat teratur, serta lingkungan yang sehat. Kita masuk pada keterampilan gerak kebugaran jasmani terkait keterampilan analisis latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu yang dimaksud dengan kecepatan. Akselerasi gitu ya. Nah, dalam latihannya lari cepat dengan jarak 40-60 meter. Lari dengan mengubah kecepatan, mulai lambat, makin lama makin cepat. Lari naik bukit atau uphill, lari menuruni bukit, downhill, lari menaiki tangga gedung. Nah, ini bentuk latihan-latihan kecepatan. Kita masuk pada
Analisis latihan peningkatan kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang yang dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan seimbangan, efektif dan efisien dalam mengubah arah, mengubah gerak gitu ya. Nah, latihannya itu latihan mengubah gerak tubuh arah lurus, shuttle run, latihan lari bolak-balik atau disebut dengan zigzag. Dapat diperhatikan pada gambar 5.3 shuttle run, kemudian gambar 5.4 lari bolak-balik. Next. Nah, pada posisi kelincahan tadi ada juga squat thrust atau jongkok berdiri ya. Jongkok berdiri seperti itu squat thrust. Dapat diperhatikan pada gambar 5.5. Ini adalah bentuk latihan dari keseluruhannya adalah bentuk latihan kelincahan. Next, analisis latihan keseimbangan. Nah, latihan keseimbangan adalah latihan atau bentuk sikap badan dalam keadaan seimbang baik pada sikap berdiri, duduk maupun jongkok. Nah, keseimbangan statis atau diam adalah kemampuan mempertahankan posisi anggota tubuh tertentu untuk tidak berubah atau tidak bergerak. Nah, ini posisi statis atau diam ya. Nah, lawan kata statis apa? Dinamis ya. Kita lihat untuk selanjutnya. Nah, ini posisi latihan keseimbangan dalam posisi dinamis atau bergerak. Keseimbangan juga, cuma dia bergerak. Kalau tadi tetap atau diam. Dan dapat diperhatikan pada gambar 5.7. Nah, kita masuk pada analisis latihan koordinasi. Apa itu koordinasi? Nah, kata-kata koordinasi ini banyak sering digunakan baik berorganisasi dan sebagainya. Jadi kalau di dalam berorganisasi itu antara ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya itu berhubungan. Jadi itulah koordinasi. Dan dalam olahraga koordinasi itu apa? Yaitu kemampuan seseorang mengintegrasikan, ini ya, diintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal, ya, dalam kesatuan secara efektif, atau kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Koordinasi meliputi mata, tangan, dan kaki, tangan dan kaki, mata, tangan, kaki, telinga, mata, dan kaki, dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk contoh dari koordinasi. Berikut contoh latihannya. Nah, latihan koordinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Dapat kita perhatikan pertama berdiri, jongkok, kemudian dia gaya push atau push up, kemudian jongkok kembali, lalu berdiri. Ya, nanti dibolak-balik. Bisa jongkok, bisa push up, bisa berdiri dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk latihan. Dan dapat diperhatikan pada gambar 5.8. Nah, kita masuk pada latihan koordinasi mata dengan tangan yang berhubungan dengan kemampuan memilih satu objek dan mengkoordinasikannya objek dilihat dengan gerakan-gerakan yang teratur. Berikut contoh permainannya. Dapat diperhatikan pada gambar 5.9 permainan melambungkan bola. Melambungkan bola lalu menangkap bola. Namun secara berputar, ini biasa digunakan seperti seniman itu ya, sering menggunakan akrobatik, lebih tepatnya akrobatik. Gambar 5.9 cara memainkannya. Kemudian gambar 5.10 permainan melempar dan menangkap bola. Nah, bola ini dilempar ke dinding, lalu dinding memantulkan bola ke tangan. Nah, jadi pantulan ini karena ada dorongan dari tangan yang kita lempar ke dinding. Dinding dalam posisi diam, lempar ke tangan kanan dan kiri. Nah, tangan kiri nanti dilempar kembali ke kaki kanan. Ini cara pola latihannya. Next.
Nah, kita masuk pada analisis latihan daya ledak atau disebut dengan explosive power. Daya ledak itu atau disebut dengan power, kemampuan seseorang mengerahkan atau mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Jadi daya ledak merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan yang dimiliki seseorang. Nah, bedanya kekuatan dengan daya ledak itu apa? Nah, nanti tulis di komentar ya. Nah, kekuatan itu, nanti kalian jawab bedanya itu kekuatan dengan kecepatan itu disebut dengan daya ledak, berbeda dengan kekuatan seperti itu. Nah, bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya ledak. Nah, dalam analisis melompat dengan 2 kaki untuk melatih daya ledak otot tungkai. Bisa seperti vertical jump, front jump, dan set jump. Kemudian analisis squat jump dengan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian posisi depan atau di belakang. Tujuan latihan squat jump adalah untuk melatih kekuatan otot tungkai dan pinggul. Gerakannya adalah sebagai berikut: analisis lompat jongkok, analisis angkat beban. Nah, ini contoh membentuk otot tungkai. Nah, pada posisi vertical jump, ya, melambungkan badan ke atas, kemudian jongkok kembali, turun bawah. Front jump seperti itu juga, cuma dibatasi dengan run, ya, posisi ini. Kemudian set jump, gitu ya, ada box jump di sini, ya, berpindah 1, 2, 3 seperti itu. Ini membentuk otot tungkai. Kemudian pembentukan otot tungkai dan pinggul. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 5.14 dan 5.15. Ini posisi squat jump dan gerakan lompat jongkok. Kemudian pembentukan otot lengan bergantung pada repetisi, artinya seberapa banyak kalian menggunakan pengulangan atau repetisi dengan beban. Ini beban kalau sebesar ini, kalau di barbel paling ada 2 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen. Yang pertama, daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah, komposisi tubuh, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan sendi dan otot. Nah, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan diantaranya adalah bentuk latihan kekuatan otot dan fleksibilitas atau disebut dengan kelenturan. Nah, kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan menggunakan beban, misalnya mendorong dan mengangkat secara berulang-ulang. Latihan kekuatan dapat dilakukan push up, sit up, back up, dan squat jump. Nah, kelenturan adalah kelembutan otot dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh. Latihan kelenturan dapat dilakukan dengan cara statis, dinamis, dan latihan secara bergerak atau diam seperti itu. Penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih dari saya pada channel Mentor. Jangan lupa subscribe, like, komen agar saya dapat membuat video lebih banyak lagi, tentu dengan dukungan dan semangat dari yang mengklik subscribe itu. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.